Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema di sana saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Itu adalah iman. Katakan amin. Amin. Semua manusia di bawah kolong langit ini, siapapun dia, punya iman. Tetapi yang menjadi pertanyaan, iman itu ditujukan kepada siapa? Tetapi iman yang ada di dalam firman Tuhan, iman kita kepada satu Tuhan, satu Allah, namanya Yesus Kristus. Dan iman dalam Ibrani ini, ada iman dari Henok, ada iman dari Habel, ada iman dari Abraham, ada iman dari Nuh. Mereka adalah nenek-nenek moyang kita yang sudah memberitakan Injil keselamatan. Berarti apa? Ribuan tahun yang lalu firman Allah sudah menyampaikan bahwa Yesus Kristus sebelum ada di dalam dunia, dia sudah ada. Karena firman Allah berkata, dia sudah dijadikan belum langit dan bumi ini, dia sudah ada. Pagi hari menjelang siang ini, Bapak Ibu yang ada, yang sudah mendengar suara firman Tuhan, gunakan iman kita, bangkitkan semangat kita untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memberi tubuh, jiwa, dan roh ini sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Apa itu iman? Kita lihat tulisan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. 1 Korintus pasal yang kedua. Tetapi seperti ada tertulis, 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah kita lihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Itulah berkat yang saya akan sampaikan, yang mungkin sudah puluhan tahun, sudah sekian tahun tidak pernah kunjung tiba sampai di tengah-tengah keluarga Anda, usaha Anda. Apa yang firman Tuhan bilang, yang tidak pernah dilihat dengan mata ini, yang tidak pernah didengar dengan telinga ini, yang sekali-kali tidak timbul dalam hati ini, Tuhan sudah sediakan indah pada waktunya. Dan kita beri tepuk tangan bagi firman Allah yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Apa pergumulanmu? Apa tantanganmu? Apa ujianmu? Mungkin saudara, Bapak, Ibu sudah divonis oleh dokter. Sampai hari ini tidak ada jawaban. Mungkin sampai bulan depan, mungkin hidupmu sampai tahun depan. Tetapi firman Allah berkata, kita hanya punya modal, yaitu iman kepada satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Ada orang bilang, yang di luar sana bukan di Tondano, masa ngonipe Tuhan, ngonipe Allah? Tidak. Tidak pernah tertulis dalam firman Tuhan, dalam perjanjian lama, perjanjian baru, tidak pernah tertulis torang pe Tuhan tiga. Tidak. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah dokter, tabib di segala tabib, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memberkati siapapun kita yang ada di kolong langit ini. Firman Tuhan yang bilang, bukan organisasi yang bilang, kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran, karena Dia adalah Bapa yang kekal untuk selama-lamanya. Amin, amin. Siapa yang berhak panggil Bapa? Anak. Siapa yang berhak panggil Bapa? Anak. Torang ini adalah anak-anak Kristus. Amin. Kok ngonipe Tuhan beranak?
tidak pernah tertulis sampai Tuhan beranak ndak. Pernah ngoni dengar anak bangsa? Pernah ini bangsa Indonesia punya anak? Tetapi ada tokoh yang mendeklarasikan bahwa bangsa Indonesia, orang adalah anak bangsa Indonesia yang patut untuk berdoa negara kesatuan Republik Indonesia, berdoa untuk presiden kita, berdoa untuk pemerintah kita dari tingkat pusat, provinsi sampai tanah Toar Limamuut, yaitu Minahasa yang kita cintai. Gampang, simpel kan? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak masuk di akal, tapi orang jawab dengan iman. Kita melihat itu iman. Lukas pasal yang ke-8, ya, mulai 43. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema di sana, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Siapa? Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun, termasuk dokter di saat itu, termasuk tabib di saat itu. Tetapi ada orang-orang di saat ini ketika tidak sembuh, ketika tidak mendapat kesembuhan, dia datang kepada namanya orang pintar. Tetapi bukan orang pintar, orang bodoh, bawa kaki ayam, bawa telur bebek, bawa kaki sapi dan lain-lain. Tetapi kalau yang sakit hari ini, detik ini, jam ini, datang kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perempuan selama 12 tahun dia hanya pegang jubahnya Yesus, dia yakin dengan iman, dia disembuhkan. Kata firman Tuhan yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Mungkin Bapak Ibu yang terjangkau dengan suara firman Tuhan ini, siapkan hatimu, siapkan imanmu, dan kita akan berdoa, kita akan melayani, kita akan menumpangkan tangan. Karena firman Allah berkata, di mana orang yang memerlukan doa, ketika kita menumpangkan tangan, pasti dia sembuh. Tetapi ada cerita Bapak Ibu. Firman Tuhan tidak pernah menulis minyak urapan. Kita lihat di Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16, ayat 13 dulu ya. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua. Bukan paranormal, bukan orang-orang bodoh, bukan bawa ikat-ikat pinggang, tidak. Itu bukan zamannya lagi. Bukan bawa di Batu Birabetengan, bukan bawa di kaki Gunung Soputan, bukan bawa di kaki Gunung Kelabat. Tetapi firman Allah bilang, bawa di kaki Yesus. Panggil para penatua, panggil para pelayan, panggil para pimpinan gereja. Dia akan mendoakan. Dan kata firman Tuhan, baiklah ia memanggil para penatua supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskan dengan minyak urapan dalam nama Yesus. Sama? Coba ada yang baca ini firman? Sama? Lain berarti nggak baca. Di sini nggak ada minyak urapan dada, dioleskan dengan minyak titik, tapi pakai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang lagi minyak dikomersilkan. Minyak itu hanya ciptaan manusia, tetapi ketika minyak itu ada di tangan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, para penatua, para pimpinan gereja, berdoa dengan iman, firman Tuhan bilang, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Kenapa dia tak langsung bilang menyembuhkan orang sakit? Tidak, karena banyak orang sakit paling tinggi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dia tinggalkan gereja. Artinya apa?
dia datang di KKR, dia terima Yesus, dia hanya menerima kesembuhan secara fisik. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yakobus ketika percaya kepada Yesus Kristus, dia akan diselamatkan. Amin, puji Tuhan. Sudah begitu banyak firman Tuhan yang disampaikan kepada saya dan saudara. Saya mau menyapa dulu untuk para pedagang-pedagang yang ada di sekitar toko-toko ini. Selamat siang, shalom, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita ada di tempat ini Kopassus Mission hanya untuk mengabarkan kabar sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, menyatakan kepada kita untuk kita bertobat dan berbalik dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Selama pintu anugerah masih terbuka bagi kita, mari kita bertobat, mari kita berbalik dari kesalahan-kesalahan kita, agar supaya saudara, dunia sekarang yang semakin hari semakin jahat, bukan semakin hari semakin bagus, tetapi saya mau berkata, ada janji Tuhan dalam kehidupan kita. Siapa yang berpegang kepada Tuhan, dia akan diselamatkan. Asalkan kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bertobat kepada Tuhan, kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan masih menunggu saya dan saudara. Tetapi kita yang menutup pintu hati kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya di siang hari ini sudah begitu banyak, saudara. Saya percaya firman-firman ini akan menyentuh hati saya dan saudara. Firman-firman ini bukan hanya ditujukan untuk saudara-saudara kita yang berada di kota Tondano yang kami cintai ini, tetapi ditujukan juga kepada kami hamba-hamba Tuhan untuk selalu berjaga-jaga, karena waktu Tuhan sudah terlalu dekat, saudara. Waktu Tuhan seperti pencuri datang di malam hari, saudara. Seperti pencuri yang tidak kita tahu kapan dia mau datang, jam berapa dia mau datang. Oleh sebab itu Tuhan berpesan kepada kita untuk berjaga-jaga dan berdoa. Bangun mezbah doa secara pribadi, bangun mezbah doa agar supaya saudara, apabila Tuhan tiba-tiba datang, kita sudah akan terangkat, saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah firman-firman di sore hari ini membekali hidup kita untuk selalu kita datang kepada Tuhan, untuk selalu kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, agar apa yang kita selalu mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan akan memperhitungkan kita. Terima kasih, inilah firman Tuhan dan pesan Tuhan di siang hari ini, dan kita akan menutup acara kita di siang hari ini. Saya percaya, biarlah kita terus bersatu padu, hidup rukun dan damai, agar tercipta suasana surga di kota Tondano ini. Kota Tondano akan diberkati. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Dan kita akan menutup ibadah. Keluarganya diberkati. Mungkin dia di sementara dilanda dengan pergumulan, tetapi kami tidak tahu persis apa yang menjadi pergumulannya. Tetapi imannya di dalam nama Yesus Kristus, dia dijamah dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dan kami yang dan ada anaknya, dia bermohon doa, membutuhkan doa, dia bantu dalam doa, menuju ke Jurnas dalam rangka pertandingan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan campur tangan, Tuhan jadikan berhasil, biar dia tetap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Letakkan tangan kepada Bapak ini, sangat membutuhkan doa, ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar di usia yang lanjut Tuhan, dia membutuhkan kekuatan dari Tuhan, kesehatan dari Tuhan, anak-anak cucunya diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Lihat seorang tua kami, butuh pengamatan Tuhan, dia butuh iman dari Tuhan, keluarga, anak-anak cucu Tuhan. Kami yakin, kami percaya
Tepukkan kaki Tuhan.